Nah, jadi ini udah lengkap ya teman-teman, terbuka semua untuk karakter-karakternya. Halo teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan save data PS2 di aplikasi atau software PCSX2. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, untuk pertama-tama kita harus mempunyai software PCSX2-nya ya teman-teman. Jadi ini yang saya panahin ini ya. Jadi kita langsung aja buka dulu PCSX-nya. Nah, dan pastikan juga teman-teman sudah memiliki game yang akan mau dimainkan dan yang akan nanti mau di-load save-annya. Nah, kebetulan saya sudah siapkan gamenya dan software pun sudah ada. Dan saya akan ambil contoh, saya akan mengambil game Naruto ya. Oke, sudah ya. Jadi kita langsung boot aja dulu. Oke, jadi ini adalah Naruto yang sama sekali belum ada sepan ya. Jadi masih awal dan karakternya belum lengkap. Oke, jadi ini nggak ada sama sekali ya. Ini masih default ya, tidak ada. Oke, jadi kita kembali aja. Dan kalau new game juga dia nggak ada juga ya datanya, data sepannya. Jadi masih baru. Saya kasih contoh aja ini. Jadi karakternya itu masih banyak yang kosong ya teman-teman. Jadi ibaratnya ini masih awal banget. Nah, banyak yang kosong ya. Oke, jadi langsung aja kita close aja dulu. Dan saya akan berikan tutorial bagaimana cara menggunakan save data yang kita download dari internet ya. Jadi ibaratnya save datanya itu udah tamat ya. Jadi udah lengkap semua karakternya. Oke, langsung aja kita buka browsernya dulu. Ini kita close dulu ya. Jadi ini kita download dulu aplikasi untuk mengconvert data save-annya ke PCSX-nya ya. Jadi itu nama softwarenya adalah MyMC atau MyMC. Oke. Nah, di sini ada beberapa website ya teman-teman. Jadi kita pilih sembarang aja sebenarnya, cuman cari aja yang mana yang bisa. Tapi ini bebas aja sih teman-teman. Ini juga bisa ya. Nah, ini saya memilih link yang di sourceforge.net ya. Jadi kalau udah kita langsung aja download ya. Nah, dia akan loading dulu, hitungan mundur. Nah, ini mungkin agak nunggu ya teman-teman. Di sini juga masih loading muter-muter ya. Nah, ini jadi teman-teman. Jadi ini udah keluar ya. Jendela baru. Langsung aja kita pilih simpan berkas. Oke, jadi kita langsung aja cek di unduhan tadi ya. Nah, dia sudah terdownload ya teman-teman. Jadi satu lagi kita akan mendownload data save-annya ya teman-teman. Jadi saya biasanya untuk mendownload data save-annya itu menyesuaikan gamenya apa dulu ya. Kebetulan yang kita mainkan adalah game Naruto, jadi kita langsung aja tulis saja save game PS2 Naruto. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini juga banyak ya website yang menyediakan. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau saya sih milih yang inside game ini teman-teman. Langsung aja kita klik. Nah, di sini udah ada tulisannya ya, save data, memory card, plus emulator PCSX2. Jadi kita langsung aja pilih, klik ya. Ini downloadnya mudah banget, jadi udah terbilang aman ya. Jadi langsung klik aja download ya. Dia langsung cepat teman-teman. Jadi kita langsung oke aja. Dan data sepan udah selesai di download ya. Ini udah selesai. Oke. Jadi kita langsung tutup browser. Jadi kita akan lihat hasil downloadan tadi. Nah, ini untuk hasil downloadannya ada 2 ya totalnya. Jadi kita pindahkan aja supaya lebih gampang. Kita buatkan folder. Jadi lebih enaknya saya taruh di emulator PS2 dan saya bakal bikin folder baru. Save data.
Oke. Di sini saya buat folder ya. Folder lagi. Ini untuk aplikasinya. Dan ini untuk data gamenya. Save. Oke, langsung aja gitu ya teman-temannya. Jadi bebas aja teman-teman mau kasih nama apa. Jadi supaya gampang aja. Jadi saya kasih nama seperti ini ya. Dan kita langsung pastekan tadi hasil downloadannya dan kita pindahkan untuk aplikasinya ke foldernya MyMC dan save datanya kita pindahkan ke data save ya. Oke, yang pertama-tama kita install ya untuk aplikasinya MyMC. Ini terbilang bukan install ya, cuman mengekstrak aja. Jadi nggak perlu install, nggak perlu repot. Jadi mudah aja, langsung aja kita klik kanan, terus pilih ekstrak ya. Ekstraknya di sini aja, karena kita udah menyiapkan folder ya. Oke, langsung ekstrak here. Nah, jadi bentuknya bakal seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk data zipnya kita hapus aja. Jadi untuk data aplikasinya seperti ini kurang lebihnya. Dan kita kembali lagi ke data save tadi. Nah, ini kita ekstrak juga teman-teman. Jadi kita pilih ekstrak here. Nah, dia akan membuat folder lagi. Oke, ini kita hapus aja data zipnya. Nah, kalau kita buka aja seperti ini, ada pilihan ya. Ini untuk emulator dan ini untuk memory card. Jadi ini untuk memory card PS2 yang kayak biasa kita mainkan tuh ya teman-teman, yang di rental-rental. Jadi kita nggak bakal pakai ini, jadi kita pakai yang emulator. Dan untuk data save emulatornya tuh bentuknya seperti ini teman-teman. Untuk formatnya aja berbentuk XPS ya teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung kembali aja ya. Nah, ketika dua data ini udah siap ya, nah kita langsung buka dulu PCSX-nya kembali ya teman-teman. Kita buka PCSX-nya, terus pilih konfigurasi, terus pilih yang memory cards. Nah, pastikan teman-teman udah membuat slot ya. Jadi ini saya udah siap ya. Slotnya udah ada 2 slot ya atau port ya. Jadi ini kalau seperti ini udah siap untuk dimasukkan data save game ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih kosong ya atau belum ada, itu gampang aja. Jadi tinggal buat aja ya teman-teman. Di sini udah ada optionnya, tinggal pilih buat. Nah, kebetulan saya udah tersedia 2 ya. Jadi kita langsung aja klik OK. Dan jangan lupa kita harus mengformat dulu ya data memory card kita agar tidak terjadi error atau korup ya. Jadi caranya kita setting dulu ya si DVD-nya ini ke tidak ada disk. Jadi nanti pas booting nanti dia bakal beralih ke menu memory card atau game ya. Jadi langsung aja boot BIOS ya. Nah, jadi kalau kita pilih option tidak ada disk, dia bakal muncul seperti ini saat di boot ya teman-teman. Nah, dia tuh seperti ini kayak gagal booting gitu ya. Nah, ini kita kesini untuk mereset ya, mereset memory card kita. Jadi kita langsung klik browse. Terus ini memory card yang slot 1 dan ini yang 2. Kita pilih aja yang slot 1. Kalau udah tekan enter. Nah, ini berarti udah tidak ada data teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum di reset ya, bisa aja. Caranya mudah ya. Ini kan udah di reset teman-teman. Kalau untuk memory card PS2 aku belum, jadi tinggal saya resetnya seperti ini. Nah, bukan reset ya, artinya format maksudnya. Jadi sama aja. Jadi pastikan dulu setiap slot itu sudah diformat memory cardnya. Jadi terutama ya, memory card slot 1 aja itu udah cukup ya. Karena saya memberikan contoh ke teman-teman, jadi saya pakai 2 memory card. Dan ini saya ambil contoh yang memory card slot 2-nya yang belum diformat. Jadi cara mengformatnya tinggal tekan yes saja teman-teman. Kalau udah tekan enter, nah, dia akan memformat ya. Nah, ini udah format komplit ya. Kalau udah tekan kembali aja bulat. Nah, kalau udah seperti ini dua-duanya udah terformat, jadi kita close aja teman-teman, langsung close aja. Oke, kita close lagi PCSX-nya. Dan kita kembali ke aplikasi MyMC tadi. Nah, itu tujuan saya memformat memory card-nya itu tujuannya agar pas membuka data aplikasi MyMC ini tidak terjadi error ya teman-teman. Jadi itu fungsinya. Jadi kita langsung aja buka ya.
MyMC-nya. Caranya dengan mendouble klik. Nah, setelah kita mendouble klik, dia bakal timbul jendela baru ya, atau tab baru seperti ini. Jadi ini artinya dia sedang mencari lokasi tujuan yang akan mau di-convert ya. Jadi dia mengconvert data itu dia nyari tujuannya di mana. Jadi kita tinggal pilih yang mana ya. Optionnya ini di sini ada memory card slot 1 dan 2. Jadi untuk data memory card PCSX2 itu disimpannya ada di dokumen teman-teman ya. Jadi kalau saya ulang tuh seperti ini ya. Ada di dokumen, terus PCSX2. Nah, terus dia ada di memcards. Nah, jadi ini ada dua pilihan karena saya tadi sudah buat dua memory card ya. Jadi ada dua ya optionnya. Nah, saya pilih aja yang slot 1 teman-teman. Ini pilih salah satu aja. Kalau udah seperti ini kita tinggal tekan buka atau open ya. Nah, jadi di sini dia tidak ada terjadi error ya. Kalau misalkan dia terjadi error, jadi tadi satu caranya. Jadi teman-teman tinggal format aja seperti yang saya lakukan tadi ya. Memformat flash disknya lewat booting tadi. Oke, karena ini udah berhasil dan di sini ada panah hijau, jadi kita tekan aja import ya. Import. Kemudian kita cari data save game yang udah kita siapkan tadi. Jadi kita udah download ya, udah kita masukin folder terpisah juga. Save data game dan ini ya data save. Kemudian kita pilih yang emulator ya teman-teman. Dan ini untuk formatnya bentuknya XPS, jadi kita langsung pilih aja. Oke, kita tekan open atau buka. Jadi dia bakal berbentuk seperti ini, dia ada listnya ya. Ini baru kita masukkan satu save game aja, yaitu Naruto ya. Baru satu. Kalau udah seperti ini kita langsung close aja teman-teman. Close, ini juga kita close supaya enak ya. Dan kita langsung kembali membuka PCSX tadi ya. Kita akan mengetes apakah data save gamenya udah terbaca atau belum ya. Jadi kita kembalikan dulu. Tadi kan kita setting ke no disk ya, atau tidak ada disk. Kita setting ke kaset ISO atau ISO ya. Nah, kalau udah jangan lupa teman-teman pilih gamenya tadi. Caranya ISO selector, terus pilih Naruto ya, atau pilih temukan kalau misalkan belum ya, atau browse. Nah, karena saya sudah tersimpan datanya, jadi ini udah tinggal ngebooting aja. Jadi langsung aja kita sistem terus boot ya. Oke. Nah, di sini memory card-nya udah mulai terbaca ya. Oke, kita tekan yang bahasa Inggris aja. Oke, saya skip ya. Saya skip. Oke teman-teman, jadi kita langsung load game aja. Nah, di sini dia terbaca ya teman-teman. Tadi kan kosong ya, nggak ada sama sekali. Nah, dan ini ada 3 data ini teman-teman. Jadi kita pilih aja salah satu ya. Yang paling jauh yang mana? Oh, jadi terbukti ya, yang paling jauh ini yang paling atas, dia udah playtime 33 menit 33 jam 19 menit 25 detik. Dan tanggalnya juga yang jauh ini ya teman-teman 2010 aja. Jadi dia udah paling jauh. Bulan 12 tanggal 3 dibandingkan yang bawah. Jadi ini yang paling jauh. Jadi ini ibaratnya yang paling jauh lah, ibaratnya gitulah. Oke, kalau udah kita tekan oke aja. Tekan yes. Oke. Komplit ya. Berhasil. Kita cek karakternya apakah lengkap ya. Ke pribadi. Nah, jadi ini udah lengkap ya teman-teman, terbuka semua untuk karakter-karakternya. Jadi ini terbilang save data tadi udah berhasil ya. Kita masukkan ke PCSX2 kita. Oke, contoh aja mau pakai the yellow flash ya. Mana ya? Nah, ini dia. Oke. Kita coba dulu, siapa tahu nanti error kan. Nggak tahu.
Oke, palingan saya cuma 1 kali pukul aja. Kita kasih segitiga bulat aja. 戦闘開始。 Waduh, belum apa-apa, ngeri juga nih. Wah, ngeri kali ya. Oh, aku lupa. Kalau ini nggak ada anunya aja. Nggak ada atas bulatnya. Nggak ada segitiga bulatnya. いただき。 Ya intinya ini nggak error ya teman-teman. Ini nggak error ya. Maafkan aja kalau misalkan saya mainnya agak noob ya. Karena saya sudah lama gak main. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti takutnya kasihkan main. Saya close dulu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami kayak semacam error atau ada yang masih dibingungkan ya, masih ada yang belum dipahami. Jadi teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti supaya kita bisa diskusikan sama-sama ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir dan salam dari saya.